Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas 8 saham yang akan bagi dividen besar. Dan target dividen ini katanya akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah guys. Kita lihat di sini ada optimisme dari Bapak Erick Thohir soal target dividen BUMN 2024 85,8 triliun. Dilansir dari bisnis.com, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa target dividen 2024 sebesar 85,8 triliun akan menjadi dividen terbesar sepanjang sejarah yang pernah diberikan oleh perusahaan-perusahaan plat merah kepada negara. Nah, yang menarik adalah ternyata bukan hanya negara guys yang bisa mendapatkan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN ini, tapi kita pun sebagai masyarakat umum ya, terutama investor, itu pun bisa mendapatkan dividen dari perusahaan BUMN dengan cara membeli sahamnya. Tapi disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham guys ya. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, kita akan langsung bahas ya untuk perusahaan BUMN yang pertama yang rutin membagikan dividen adalah saham PTBA. PT Bukit Asam Tbk, dan PTBA ini adalah salah satu saham di sektor batubara milik BUMN dan masuk juga ke dalam indeks syariah. Kita lihat guys ya, di hari Jumat kemarin ternyata PTBA mengalami kenaikan harga 0,41% ke harga 2.430. Kita akan langsung lihat pembagian dividen saham PTBA. Ternyata PTBA ini sangat rutin membagikan dividen. Kalau misalkan kita perhatikan ya, sejak tahun 2009 sampai 2011, PTBA ini pernah membagikan dividen setahun 2 kali. Hanya saja mulai tahun 2012, PTBA ini hanya membagikan dividen setahun sekali secara rutin. Dividen terakhir yang dibagikan oleh PTBA itu di tahun ini di 23 Juni 2023 sebesar Rp1.094 per lembar saham. Ini wajar karena memang pendapatan PTBA di tahun 2022 lalu itu sangat tinggi, di mana ketika harga acuan batu baranya naik sangat tinggi ya, di harga 400 US dollar per ton, dan sekarang ternyata mengalami normalisasi guys. Jadi kita akan prediksikan guys ya untuk dividen saham PTBA di tahun depan gitu ya, untuk full year 2023 ini. Di sini kita akan prediksikan dividen saham PTBA di harga saat ini 2.430 dengan EPS 437 rupiah per lembar sahamnya. Tentunya EPS-nya lebih rendah dibandingkan di tahun lalu. Dengan dividen payout ratio berkisar 90 sampai 100%, maka potensi dividen yang akan dibagikan oleh saham PTBA itu sebesar 393 sampai 437 rupiah per lembar sahamnya, dengan potensi dividen yield yang saya lihat memang cukup besar guys, ya, 16 sampai 18 persenan. Nah, kalau misalkan kita merujuk terhadap dividen yieldnya ini, ternyata dividen yieldnya masih cukup besar ya, 16 sampai 18%. Tapi memang untuk harga acuan batubara itu kan mengalami normalisasi, di mana saat ini hanya berkisar 127 sampai 130 US dollar per ton. Yang berarti pendapatan saham PTBA di tahun 2023 ini tidak akan sebesar di tahun lalu, yang mana ini akan berimbas terhadap EPS-nya dan juga akan berimbas terhadap pembagian dividennya gitu guys ya. Nah, semoga teman-teman paham gitu guys ya apa yang saya sampaikan, di mana teman-teman jangan berharap dividen yang sama dengan tahun lalu ketika harga acuan batu baranya pun memang turun gitu. Yang berarti pendapatan PTBA-nya ikut turun, EPS-nya ikut turun, dan dividennya pun tidak akan sama dengan di tahun lalu. Nah, ini harus teman-teman terima dulu nih. Jadi, teman-teman holder PTBA ya, silakan teman-teman melakukan averaging down kalau misalkan memang masih floating loss, atau mungkin ada yang belum punya juga saham PTBA ya, kalau misalkan mau beli di area bawahnya itu tentunya akan sangat bagus gitu guys ya, karena kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah lagi ya. Dan memang untuk mendapatkan dividen ini sebaiknya kita belinya jauh-jauh hari sebelum dividen. Jadi jangan sampai kita beli mendekati dividen, itu biasanya harga sahamnya udah naik tinggi gitu guys ya. Misalkan PTBA di tahun lalu itu mencapai sekitar 3.500 ya, bahkan mencapai harga 4.000 ya. Nah, jadi teman-teman biasakan untuk membeli saham itu ya jangan mendekati dividen, tapi jauh-jauh hari sebelum dividennya. Oke guys, kita akan lanjut ya ke saham yang kedua. Ada saham Pegas, perusahaan gas negara Tbk, di mana Pegas ini masuk ke dalam sektor oil and gas ya, dan masuk juga ke dalam indeks syariah.
Kita lihat di hari Jumat kemarin ternyata mengalami kenaikan 0,45% ya untuk harga sahamnya di harga 1.120. Kita akan lihat pembagian dividen saham Pegas. Ternyata Pegas pun sangat rutin membagikan dividen setahun 2 kali, guys ya. Nah, tapi dari sejak 2012 Pegas ini hanya membagikan dividen setahun sekali aja nih. Kita lihat untuk dividen terakhir yang dibagikan oleh Pegas Rp141 per lembar saham, date-nya di 9 Juni ya, di 9 Juni 2023, berarti di pertengahan tahun, guys. Kita lihat untuk prediksi dividen saham Pegas. Dengan harga saat ini di 1.120, EPS full year 2023 di angka 169, lalu dividen payout ratio berkisar 100% sampai 140%. Jadi tentunya cukup besar, guys ya, ternyata dividen payout ratio yang dibagikan sebagai dividen oleh saham Pegas. Dividennya diproyeksikan mencapai Rp169 sampai Rp237 per lembar sahamnya, dengan potensi dividen yield 15 sampai 21 persenan. Nah, berarti Pegas pun ini rutin membagikan dividen besar, guys ya, karena kita lihat dividen payout ratio-nya di tahun lalu itu sekitar 120 sampai Rp140 per lembar saham yang dibagikan ya sebagai dividen gitu. Jadi 140% ini dari laba bersihnya itu dibagikan semua sebagai dividen, guys ya, tentunya ini sangat besar gitu. Jadi potensi dividen yield-nya pun 15 sampai 21 persenan. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada Telkom ya, dengan kode saham TLKM. PT Telkom Indonesia Persero Tbk masuk ke dalam sektor telekomunikasi dan masuk juga ke dalam indeks syariah, di mana Telkom di hari Jumat kemarin ini mengalami kenaikan ya 1,86% ke harga 3.830. Kita akan lihat dividen dari saham Telkom. Di sini untuk dividen terakhir yang dibagikan oleh Telkom ini di 9 Juni 2023 sebesar Rp167 per lembar saham. Kita akan prediksikan dividen di tahun depan, guys ya, untuk saham Telkom di harga 3.830 dengan EPS full year 262 ya di tahun 2023 ini. Dividen payout ratio-nya berkisar 60 sampai 80 persenan. Maka proyeksi dividennya untuk di tahun depan itu 157 sampai Rp210 per lembar saham. Ya, tentunya di sini dividen yield-nya pun berkisar 4 sampai 5 persenan. Nah, berarti kalau Telkom ini membagikan dividen payout ratio 80% dari laba bersihnya, otomatis dividen Rp210 per lembar saham ini lebih besar dibandingkan dividen di tahun ini gitu, guys ya. Kita akan lanjut ya ke saham selanjutnya, ada saham Antam dengan kode saham ANTM, Aneka Tambang Tbk. Biasanya kita menyebutnya memang saham Antam, itu adalah singkatan ya dari Aneka Tambang, jadi Antam gitu. Nah, untuk Antam di hari Jumat kemarin ternyata mengalami penurunan ya, ada pelemahan harga 2,1% ke harga 1.705 per lembar sahamnya. Kita lihat untuk dividen saham Antam. Di sini dividen terakhir yang dibagikan di 23 Juni 2023 ya, dengan dividen sebesar Rp79 per lembar saham. Ternyata Antam pun ini sangat rutin bagi dividen setahun sekali, guys ya. Kita lihat untuk prediksi dividen saham Antam. Ya, dengan EPS full year 2023 158, dividen payout ratio berkisar 38 sampai 80 persenan, maka proyeksi dividennya sebesar 60 sampai Rp126 per lembar saham. Dengan potensi dividen yield 4 sampai 7%, saya rasa dividen Antam ini juga sangat menarik, guys ya, dilihat dari dividen yield-nya. Nah, semoga saja untuk saham Antam ini juga bisa membagikan dividen yang lebih besar daripada tahun sebelumnya, dengan dividen payout ratio juga harus besar tentunya ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada SMGR. Untuk Semen Indonesia Persero Tbk, ini adalah saham di sektor semen, guys ya, memproduksi dan juga menjual semen. Kita lihat untuk SMGR di hari Jumat kemarin ternyata mengalami kenaikan 0,77% ke level 6.550. Kita akan lihat dividen saham SMGR juga sangat rutin bagi dividen, guys, setahun sekali ya. Sejak tahun 2012 ini membagikan dividen setahun sekali. Meskipun di tahun sebelumnya membagikan dividen setahun 2 kali, tapi it's okay lah. Yang penting dia rutin bagi dividen. Kita lihat ya untuk dividen terakhir yang dibagikan SMGR di 3 Mei 2023 di tahun ini sebesar Rp245 per lembar saham. Kita akan lihat langsung prediksi dividennya. Prediksi dividen saham SMGR ya, dengan EPS full year 2023 338, dividen payout ratio-nya berkisar 50 sampai 70%,
dan proyeksi dividen yang akan dibagikan oleh SMGR itu di angka 169 sampai 237 rupiah per lembar sahamnya dengan dividen yield 3 sampai 4 persenan. Nah, kalau misalkan kita perhatikan kenapa sih kok prediksi dividennya ini lebih rendah dibandingkan di tahun lalu. Nah, ini tergantung dengan EPS dan juga dividen payout ratio juga, guys ya. Kalau misalkan EPS yang didapatkan oleh SMGR ini lebih besar daripada tahun sebelumnya dan pembagian dividen payout ratio juga lebih besar, tentunya dividennya pun akan lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, inilah yang menjadi indikator pembagian dividen yang bisa kita prediksikan gitu, guys ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya, kita ke saham BBRI. Ya, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk adalah bank terbesar milik BUMN, guys ya. Jadi, ya untuk investasi di saham Bank BRI ini, ya saya rasa investasi yang cukup santai gitu. Ketika harganya turun, ya kita tinggal beli. Ketika harganya naik, ya teman-teman pastinya akan floating profit gitu ya. Jadi portonya nanti akan hijau gitu. Itu enak-enaknya berinvestasi di saham Bank BRI ya, guys ya. Kita lihat di hari Jumat, ternyata Bank BRI mengalami kenaikan 1,42% ke harga 5.350. Kita akan langsung lihat dividen saham Bank BRI, di mana Bank BRI ini memang rutin membagikan dividen setahun sekali, guys ya. Tapi sejak tahun 2023 ini ternyata mulai lagi nih membagikan dividen setahun dua kali, yaitu sudah sejak lama absen dari tahun 2012. Bahkan 2011 juga membagikan setahun sekali. Ya, kita lihat di tahun 2009, 2010 Bank BRI ini dia sebenarnya rutin membagikan dividen setahun dua kali gitu guys ya, dan baru membagikan dividen setahun dua kali itu baru di tahun 2023 ini ya. Jadi ini menjadi sentimen yang cukup positif nih untuk saham BBRI, di mana BBRI mulai rutin lagi membagikan dividen setahun dua kali. Ya, terakhir dibagikan itu di 21 Maret 2023, maka dividennya di sini Rp231 ya per lembar saham. Kita akan lihat prediksi dividennya untuk saham Bank BRI. Harga saat ini 5.350, EPS full year 2023 387, sedangkan dividen payout ratio-nya berkisar 65 sampai 85 persenan. Maka dividen yang akan dibagikan oleh BBRI sebesar 252 sampai 329 rupiah per lembar sahamnya. Dividen yield-nya berpotensi 5 sampai 6 persenan, guys ya. Wow, ini angka yang cukup menarik nih untuk dividen ya saham BBRI, di mana kalau misalkan BBRI ini bisa membagikan dividen payout ratio lebih dari 60%, ini tentunya dividen BBRI akan lebih besar dibandingkan dividen di tahun ini gitu guys. Kita akan lanjut ke saham selanjutnya, ada Bank BNI, Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Untuk BBNI di hari Jumat lalu ternyata mengalami penurunan ya 0,47% ke harga 5.250. Kita akan langsung lihat untuk dividen saham BBNI, di mana BBNI ini terakhir membagikan dividen itu di tahun lalu ya, di tahun ini di 27 Maret 2023 dengan dividen sebesar Rp392 per lembar saham, yang mana dividen tersebut adalah dividen terbesar saham BBNI, guys. Kita lihat untuk prediksi dividen saham BBNI. EPS-nya Rp563 per lembar saham, dividen payout ratio-nya berkisar 40 sampai 50%, dan prediksi dividen yang akan dibagikan oleh BBNI berkisar Rp225 sampai Rp282 per lembar sahamnya dengan dividen yield berkisar 4 sampai 5 persenan. Nah, kira-kira apakah BBNI ini akan bisa membagikan dividen lebih besar daripada tahun ini, guys, yang sebesar Rp392 per lembar saham? Karena kita lihat ya, target dari Bapak Erick Thohir ini menargetkan bahwa saham-saham BUMN ini harus membagikan dividen besar. Jadi semoga saja nanti untuk saham BBNI bisa membagikan dividen payout ratio lebih dari 60 persenan gitu ya. Ya mungkin 60 sampai 70 persenan bisa kali guys ya. Nah, kita akan lihat ke saham selanjutnya, yaitu saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri Persero Tbk adalah saham milik BUMN juga, guys. Dan untuk Bank Mandiri ternyata di hari Jumat kemarin ya mengalami kenaikan 0,85% ke harga 5.900. Kita akan langsung lihat dividen saham Bank Mandiri. Di sini Bank Mandiri terakhir membagikan dividen di tahun ini di 24 Maret 2023 dengan dividen sebesar Rp529 per lembar sahamnya. Prediksi dividen saham Bank Mandiri dengan EPS 558 per lembar saham,
dividen payout ratio-nya berkisar 60-70%-an, maka dividen yang dibagikan sebesar Rp335 sampai Rp391 per lembar sahamnya, dengan potensi dividen yield 6-7%-an. Nah, berarti EPS di tahun lalu itu besar gitu guys ya, sedangkan EPS di tahun 2023 ini lebih kecil gitu. Jadi kita lihat di sini ternyata prediksi dividennya lebih kecil daripada pembagian dividen di tahun 2023 yang sebesar Rp529 per lembar saham. Gimana nih kalau misalkan pembagian dividennya lebih rendah? Berarti EPS-nya lebih rendah dan DPR-nya juga bisa jadi lebih rendah. Ya, berarti syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah saham agar bisa membagikan dividen yang lebih besar daripada tahun sebelumnya adalah yang pertama, EPS-nya harus lebih besar, yang kedua, dividen payout ratio dari laba bersihnya pun yang dibagikan sebagai dividen itu harus lebih besar lagi daripada di tahun sebelumnya. Nah, ketika EPS dan DPR-nya ini lebih besar daripada tahun sebelumnya, nantinya dividen yang dibagikan akan lebih besar dibandingkan di tahun sebelumnya. Itu syaratnya guys ya. Jadi strateginya gimana nih? Strateginya adalah dimana kita kalau misalkan teman-teman ingin melakukan dividen investing ya, berinvestasi di saham-saham yang rutin bagi dividen, itu tentunya harus memiliki saham tersebut jauh-jauh hari sebelum pembagian dividen. Jadi harus membeli sahamnya, mengumpulkan sahamnya, mengkoleksi sahamnya jauh-jauh hari sebelum pembagian dividen. Kok harus gitu? Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena mendekati pembagian dividen itu biasanya memang di pertengahan tahun guys ya. Biasanya harga sahamnya itu sudah naik tinggi dan tentunya teman-teman harus membeli sahamnya di harga yang lebih mahal kalau harganya sudah tinggi gitu ya. Jadi mumpung harganya masih murah ya kita koleksi gitu guys ya. Mumpung harganya masih di bawah kita beli. Asalkan fundamentalnya bagus, dia rutin bagi dividen, lalu dividen yield-nya pun besar, ya tentunya ini masuk ke dalam kriteria dividen investing ya guys ya. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang sedang melakukan dividen investing dan juga investasi jangka panjang guys ya. Tentunya semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Dan jangan lupa ya guys ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel Invest Saham. Agar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya, aktifkan juga lonceng notifikasinya guys ya. Terima kasih sudah support channel Invest Saham. Terima kasih juga sudah menonton channel Invest Saham. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.